Inilah azab untuk si penjajah. 4 penyakit diderita tentara Israel setelah menyerang Palestina. Ada sejumlah penyakit yang diderita tentara Israel setelah menyerang Gaza, Palestina. Salah satunya berhubungan dengan kesehatan mental. Perang antara Israel dan Hamas telah menghabisi ribuan warga sipil Palestina. Seruan gencatan senjata hingga solusi mengakhiri perang belum membuahkan hasil. Terlepas dari banyaknya korban jiwa dari kalangan warga Palestina, ada pemandangan tak biasa yang menimpa tentara Israel. Beberapa waktu terakhir, sebagian dari mereka dilaporkan mengalami sejumlah penyakit selama berlangsungnya perang. Yang pertama, disentri. Disentri merupakan masalah kesehatan berupa infeksi pada usus yang memicu diare disertai lendir hingga darah. Salah satu penyebabnya akibat infeksi bakteri Shigella. Surat kabar Yediot Ahronot melaporkan bahwa sejumlah tentara Israel di Gaza menderita disentri, mengutip Palestine Chronicle. Setidaknya, sudah ada 18 tentara yang menerima perawatan medis pada awal Desember ini. Bukan karena luka akibat serangan musuh, mereka dirawat karena terjangkit wabah disentri. Kepala Unit Penyakit Menular di Rumah Sakit Universitas Asuta Aslot, Dr. Talbros menduga bakteri Shigella sebagai penyakit merebaknya penyakit disentri. Lebih jauh dia menambahkan bahwa gangguan kesehatan tersebut bisa berdampak buruk bagi kondisi tentara Israel. Tak tanggung-tanggung, dampak langsungnya bisa mengganggu pelaksanaan operasi tempur yang tengah berlangsung hingga saat ini. Kedua, keracunan makanan. Peristiwa keracunan makanan menimpa pasukan Israel yang berada di selatan wilayah pendudukan termasuk jalur Gaza. Mengutip Middle East Monitor, sebuah laporan menyebut bahwa tentara Israel selama ini mendapat bantuan makanan dari restoran maupun perorangan. Namun, para tentara Israel justru mengalami keracunan makanan. Menurut salah satu dokter Israel yang ditugaskan, ada beberapa kemungkinan terkait penyebab munculnya masalah seperti keracunan makanan. Beberapa di antaranya adalah tempat penyimpanan makanan yang buruk, distribusi yang kurang bagus, hingga persiapan memasak yang buruk. Hal-hal inilah yang disebut sebagai penyebab terjadinya keracunan makanan pada puluhan tentara Zionis. Ketiga, demam tinggi. Demam tinggi menjadi salah satu dampak lanjutan dari munculnya penyakit seperti disentri dan diare yang menyerang para tentara Zionis. Mengutip laman New Arab, seseorang yang terinfeksi penyakit tersebut bisa mengalami kondisi peningkatan suhu drastis. Pada beberapa kasus, pengidapnya dapat mencapai suhu tubuh hingga 40 derajat Celcius. Selain itu, mereka juga harus bolak-balik ke toilet setidaknya setiap 20 menit. Kondisi demikian jelas tidak menguntungkan tentara Israel yang tengah berperang melawan Hamas, terlebih jika memaksakan mereka juga bisa terkena risiko yang lebih berbahaya termasuk kematian. Yang keempat, penyakit mental. Israel diketahui telah mendirikan 2 pusat kesehatan mental guna membantu para tentaranya yang terkena dampak perang. Selain itu, pemerintahnya juga menyediakan hotline berupa akses ke psikolog atau psikiater. Menurut laporan Anadolu, setidaknya ada 2.000 tentara Israel yang sudah menerima bantuan psikologis sejak pecah perang dengan Hamas pada 7 Oktober. Menariknya, ada 200 di antaranya yang mendapat bantuan usai melancarkan serangan darat di jalur Gaza beberapa waktu lalu. Itulah keempat penyakit yang menimpa para tentara Israel setelah menyerang Palestina. Gawat perang Israel-Hamas makin memanas, kini kapal-kapal perang Amerika Serikat diserang hingga dibombardir begini. Di tengah makin memanasnya perang Israel-Hamas setelah gencatan senjata di Gaza,
kapal perang Amerika Serikat dan beberapa kapal komersial diserang di Laut Merah pada hari Minggu kemarin. Ini merupakan yang terbaru dari serangkaian serangan maritim terhadap rute pelayaran regional yang terkait dengan perang Israel-Hamas. Dalam pernyataan yang dikeluarkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat, para pejabat Amerika Serikat tidak segera mengidentifikasi sumber serangan pada hari Minggu itu. Segera setelah itu, terkuak jika kelompok pemberontak Houthi Yaman mengatakan 2 kapal yang terkait dengan Israel itu telah diserang oleh pasukannya dengan drone dan juga rudal. Kami mengetahui laporan mengenai serangan terhadap USS Carney dan kapal komersial di Laut Merah dan akan memberikan informasi tersebut ketika bersedia, katanya. Sebelumnya pada hari Minggu, Badan Operasi Perdagangan Maritim Inggris mengatakan bahwa mereka telah mengetahui laporan serangan pesawat tak berawak di Selat Bab el-Mandeb di Laut Merah. Disebutkan juga bahwa drone yang berasal dari Yaman aktif di wilayah tersebut dan kemungkinan terjadi ledakan. Serangkaian serangan maritim telah dilaporkan terjadi di perairan Timur Tengah ketika pecahnya perang antara Israel dan Hamas yang mengancam akan berkembang menjadi konflik regional yang lebih luas. Sebelumnya, pada bulan lalu, kelompok Houthi juga menyita sebuah kapal pengangkut kendaraan yang terkait dengan Israel di Laut Merah di lepas pantai Yaman. Houthi sebelumnya telah menembakkan rudal balistik dan drone bersenjata ke sasaran Israel dan berjanji untuk terus menargetkan kapal-kapal Israel di wilayah tersebut, hingga kini kapal Amerika lah yang menjadi korban. Angkatan bersenjata Yaman terus menjaga kapal-kapal Israel dan yang berafiliasi dengan Israel mengarungi Laut Merah dan juga Teluk Aden. Sampai agresi Israel terhadap saudara-saudara kita yang setia di jalur Gaza berhenti, kata juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree dalam sebuah pernyataan yang mengaku bertanggung jawab atas serangan pada hari Minggu itu. Saree juga mengeluarkan peringatan, semua kapal Israel yang akan lewat dan terkait dengan Israel akan menjadi sasaran tembak kami seperti kapal Amerika Serikat itu. Menurut Navy Times, USS Carney menembak satu jatuh pesawat tak berawak buatan Iran yang sedang menuju posisinya. Namun, rudal dan juga roket dari Yaman berhasil menghantam kapal perang Amerika Serikat itu.